SD Negeri Matawati 1, Bu Reni Siti Latif, Bapak Ibu Guru SD Negeri Matawati 1 yang sama kami hormati. Salam dan bahagia Bapak Ibu, selamat datang semua. Saya ucapkan Bapak Ibu guru hebat, mari kita belajar bersama, berbagi pengalaman, saling mendukung, menyebarkan informasi atau pengetahuan yang baik dalam mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Dengan diseminasi budaya positif ini, kami bahwa atau apa itu budaya positif? Ya, dengan profil pelajar Pancasila. Jadi budaya positif ini diharapkan di sekolah merupakan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu yang mana budaya positif itu sering kita laksanakan, sering kita praktekkan, tentunya selalu berpihak kepada murid. Ya, seperti itu budaya manusia, 4 motivasi perilaku manusia, 5 restitusi posisi kontrol guru, 6 segitiga restitusi, dan 7 keyakinan kelas. Nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini bagaimana perubahan pola pikir kita, paradigma kita bahwa mungkin sebelumnya kita pola pikir kita itu berbeda terhadap peserta didik. Belajar itu lebih berpusat kepada murid. Ya, seperti itu. Baik. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Jadi masing-masing nanti mengepalkan tangannya bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala itu. Kemudian Anda perlu menjaga kepala tangannya ini sekuat tenaga. Itu pentingnya apa yang ada di dalam kepala tangan Anda itu penting bagi kehidupan kita, merupakan harga diri kita. Kalau kita buka berarti itu sama saja kalau kita menghina diri sendiri. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Miskonsepsi tentang teori kontrol itu bahwa ilusi guru mengontrol siswa, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk nilai-nilai yang kita hargai dan disiplin sifat positif manusia merupakan tujuan mulia, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Pastikan ketiga, kebutuhan dasar manusia, realitas atau kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia setiap orang berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya dan kesenangan bermain. Di SD bermain, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Jaya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Jaya seringkali meminta uang jajan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Agus ini, apa yang Anda lakukan? Biasanya apa yang menyebabkan anak itu melakukan? Seperti apa dasarnya, motivasinya dia melakukan hal tersebut? Mungkin karena tidak diberikan ya, diberi uang jajan. Apalagi biasanya contoh temannya. Oh iya. Terus apalagi? Nah, kita lihat ya bagaimana dalam konteks penerapan disiplin Pak Agus sebaiknya mencari tahu dulu alasannya. Jadi sama kayak Bapak Ibu guru lakukan kalau ada yang bermasalah. Lanjut, yang keempat, motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan karena ada faktor-faktor dari luar. Kemudian yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Apa yang terjadi apabila dia tidak melakukannya? Mungkin karena tadi dia lapar. Kalau dia tidak meminta kan pasti lapar. Nah, itu mungkin motivasi dan eksternalnya dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalnya pertanyaan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya juga ya, itu eksternal. Contoh kasus juga, Reva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak diam. Atau tiba datang Pak Beni
menanyakan pertanyaan yang disampaikan tadi, tapi dia karena lain konsentrasinya, tiba-tiba dia kaget, akhirnya tasnya jatuh, dia gugup menjawab. Semua kelas tertawa, teman-temannya mengetahui, ya, karena dia terkejut. Kemudian karena Pak Beni tidak menerima seperti itu, Pak Beni pun menyuruh dia berdiri di depan kelas. Hukuman atau konsekuensi, kira-kira apa? Hukuman kan itu semacam konsekuensi dari perbuatannya. Hukuman, kalau kita hukuman ada konsekuensi. Ya, kita lihat dulu untuk lebih memahami bagaimana perbedaannya ini. Kita baca-baca dulu ini, kemudian kira-kira kita tentukan apakah masuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kita kursi dulu sebentar, kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman juga. Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman juga. Oke, kita cek dulu jawabannya apakah sama. Hukuman, konsekuensi, kemudian hukuman tadi seperti itu perbedaannya, hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang kelima,